Shalom. Kali ini kita akan belajar dari tokoh di Perjanjian Lama yang namanya Daniel. Daniel ini bukan full-timer, bukan pendeta. Dia adalah seorang profesional dan dia bekerja di pemerintahan di Babel cukup lama, ya. Kalau tidak salah 3 bahkan 4 pemerintahan berganti pemerintahan, tetapi Daniel tetap di atas. Kita akan lihat di Daniel pasal 6 ini ya, cerita mengenai gua singa. Saya bacakan dari ayat 1 dulu ya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Sangat menarik di sini, kalau kita lihat dari 4 ayat ini saja, Daniel ini orang buangan, tawanan. Ya, dia istilahnya bukan penduduk asli. Dia tawanan, tapi Tuhan pakai dia di awalnya itu Babel ya, dikatakan di situ. Dia termasuk tawanan dengan beberapa orang, disekolahkan di Babel, dan kemudian dia bekerja di Babel karena nggak punya pilihan, memang harus seperti itu. Tapi orang ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia cari tuntunan Tuhan. Tidak mudah memang, tapi akhirnya dia menerima posisi yang sangat tinggi di kerajaan Babel. Kita bisa bilang kerajaan orang kafir ya. Artinya orang-orang yang nggak kenal Tuhan, yang punya kepercayaan beda dengan apa yang Daniel miliki. Dan tidak mudah juga, tapi Tuhan melindungi, Tuhan memberikan favor bagi Daniel dan teman-temannya. Di kisah Daniel di pasal 6 ini diceritakan mengenai dampak yang luar biasa dalam kehidupan Daniel. Dikatakan dia ini punya roh yang luar biasa, excellent spirit. Tadi dikatakan di sini ya, Raja Darius ini mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Ini kayak gubernur ya. Dia yang ditempatkan di 120 provinsi. Lalu di atas 120 orang ini ya, ada 3 orang ya. 3 orang ini pejabat tinggi. Nah, ini ya mungkin kalau menteri kayak menteri koordinator atau ya seperti wakil presiden atau perdana menteri, tapi ada 3 orang begitu ya. 3 orang ini yang membawai 120 gubernur ini. Tapi di antara 3 orang ini Daniel ya termasuk salah seorang di antara ketiga itu. Dia ini rohnya the excellent spirit katanya, dan karena itu dia mau diangkat melebihi yang lain. Jadi dengan kata lain Daniel ini jadi wakil raja ya, membawai seluruh kerajaan ini ya. Dan lalu mulai ayat 5 dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahannya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini sebagian kita bisa belajar dari dia itu sebagai seorang profesional, orang yang sekolah, orang yang belajar, yang berdampak pada marketplace. Tapi ada sisi lain yang bisa kita lihat, dia ini seorang pendoa atau penyembah, atau saya bisa bilang dia seorang pendoa dan penyembah. Dan tidak hanya itu, dia seorang pendoa dan penyembah yang tekun, ya tekun dalam doa dan penyembahannya. Ada satu karakter yang penting yang bisa kita pelajari di sini. Salah satunya adalah dia setia. Kalau saudara dapat tuntunan dari Tuhan dalam hal doa misalnya, dalam hal beberapa hal,
Ini satu sikap yang penting ya, setia ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi mereka merancang ya bagaimana menjebak Daniel ini ya, karena mereka cemburu, lalu mereka merancang untuk membuat peraturan. Nah, mereka nggak bilang-bilang sama Daniel, mereka merancang peraturan, langsung mereka menghadap Raja Darius. Dan mereka bilang di ayat 7 ayat 8 ya, semua pejabat tinggi ya, semua penguasa dan wakil raja, para menteri ya, dan bupati telah mufakat ya, supaya dikeluarkan penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan ya. Sebentar. Suatu larangan ya, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, ini dasar atau tujuan buat peraturan ini apa sebenarnya? Coba renungkan ya. Apa manfaatnya buat peraturan seperti ini? Ya. Lalu mereka bilang, oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ya, lalu dikatakan lebih lanjut di sini bahwa sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Ini pelajaran penting ya. Kalau kita jadi leader misalnya, mungkin kita nggak sadar ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa saja merancang satu peraturan ya, seperti ini, lalu diajukan kepada pada raja ya, untuk di ACC gitu ya. Tapi kalau kita pelajari tujuannya apa sebenarnya buat ini? Manfaatnya apa ya buat kerajaan ini ya? Sebenarnya nggak ada ya. Justru di sini egonya Raja Darius ini coba mau diangkat ya, karena dikatakan di sini ya, barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ini mereka ini merancang mau membuat seolah-olah Raja Darius ini begitu hebat ya. Kalau raja ini cukup peka ya, masa dia mau dibandingkan dengan dewa atau apapun yang lain ya. Jadi istilahnya ini termakan ini egonya Raja Darius ini. Lalu akhirnya dibuatlah ini ya perintahnya, dan Daniel nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia nggak terlibat dalam pembuatan peraturan itu ya. Lalu setelah keluar peraturannya, lalu ayat 11 ini salah satu lagi yang kita bisa pelajari ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat ya. Gak berubah dia di ayat 11. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya pernah baca ya, ada satu tulisan yang membahas ini, kalau nggak salah dari Dex Bible ya. Itu diperkirakan umur Daniel pada saat kisah ini terjadi itu sekitar 90 tahun atau bisa lebih. Jadi ketika Daniel itu ditawan, dibawa ke Babel, ketika itu masih remaja, baru lulus SMA nampaknya. Jadi masih usianya katakanlah 20 tahun ya, belasan tahun, ya mungkin 17, 18, katakanlah 20 tahun. Kalaupun 20 tahun ya, kemudian di Daniel pasal 6 ini umur dia udah 90 tahun, ada yang bilang udah di atas itu ya, sudah bisa 100 tahun ya. Tapi kita ambil misalnya 90 tahun. Jadi sudah 70 tahun dia itu terbiasa berdoa 3 kali sehari, dia konsisten, tidak terganggu, mau ada peraturan atau tidak, tetap dia berdoa, dia lakukan itu dengan setia.
tanpa mengganggu pekerjaannya. Jangan lupa dia bukan full timer ya. Dia orang yang bekerja. Nah, kalau orang yang bekerja saja bisa secara konsisten lakukan bagiannya dengan baik ya. Kalau kita punya waktu lebih banyak, nah, kita perlu belajar dari Daniel. Apalagi kalau kita menyebut diri kita mungkin seorang full timer ya, atau seorang yang hanya melayani Tuhan ya. Daniel ini konsisten 3 kali sehari. Dia nggak peduli ketika keluar peraturan. Dan memang peraturan itu dibuat untuk menjebak dia, nggak ada tujuan lain. Ayat 12 dikatakan, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa ya, dan bermohon kepada Allahnya. Nah, langsung dilaporkan kepada raja ya. Ini langsung di ayat 13 ya. Orang-orang ini langsung datang nih ya. Bilang, ya raja, dia bilang, bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, ini dijebak nih si rajanya ini. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang ya. Orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Nah, baru mereka ngomong. Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda. Nah, ini sudah sekian puluh tahun ya, tapi tetap ngomong seperti itu. Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Nah, jadi memang mereka ini jahat, mereka mau menjatuhkan Daniel. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Saya terus terang baca ini sangat diberkati ya. Kalau kita di posisi pemimpin ya, harus hati-hati ya, menerima info, check and recheck ya. Kalau enggak, tanpa sadar kita bisa diadu domba ya, atau ada kalau dicerita di sini kan orang-orang ini kan sebenarnya iri kepada Daniel. Jadi mereka mau menjatuhkan Daniel ya. Lalu mereka merancang satu strategi sehingga Raja Darius ini kejebak ya dalam peraturan yang dia buat tanpa dia sadari ya. Itu merugikan dia karena orang kepercayaannya ini mau nggak mau kena akibatnya. Ya. Lalu ketika raja menunda-nunda ya, lalu mereka bilang, ya raja menurut undang-undang ini nggak bisa dibatalkan ya, harus dilakukan. Nah, lalu ayat 17, sudah itu raja memberi perintah ya. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, ini perhatikan ucapan Raja Darius nih. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, ini salah satu reputasi Daniel, dia adalah seorang yang menyembah Tuhan dengan tekun. Ya. Ini pelajaran yang sangat penting ya. Diperlukan ketekunan dalam doa. Tuhan Yesus di Lukas 18 dia mengatakan satu perumpamaan dengan tujuan menekankan supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu ya, nggak bosen dan tekun ya kalau kita kembangkan. Nah, ini contohnya Daniel. Daniel ini dikenal oleh Raja Darius sebagai orang yang menyembah Allahnya dengan tekun. Dan dia bilang, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Lalu Daniel dimasukkan dalam gua singa. Terus ayat berikutnya, pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia. Dan semalam-malaman itu, ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Jadi ini raja ini sebenarnya ngerti bahwa Daniel ini orang-orang yang sangat dapat diandalkan dan orang yang tulus, orang yang baik. Dan dia kejebak ya oleh peraturan yang dia tanda tangani tanpa dia sadari bahwa ada maksud jahat di balik peraturan tersebut. Ayat 20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa.
Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel berkata kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik ke dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Kalau kita baca di sini ya, kalau kita membaca Alkitabnya, merenungkannya, maka itu seperti lapisan demi lapisan. Ya, lapisan atas itu yang kelihatan gampang ya. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, kita akan mendapatkan berkat-berkat dalam lapisan yang lebih dalam. Dan kita akan melihat yang yang jauh lebih penting dan berdampak ya. Kita melihat Daniel di sini orang yang setia dalam berdoa, di samping dia dalam pekerjaannya, dia kerja dengan baik, dan sebelumnya dia sekolah, nilainya juga tinggi. Kalau kita baca di Daniel pasal 1, pasal 2, ya, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal-pasal pendahuluan, kita akan melihat prestasi Daniel, khususnya di pasal 1. Ya. Dikatakan dia dan dengan teman-temannya waktu dites itu mereka ini lebih pandai 10 kali lipat dibandingkan orang-orang yang lain yang sekolah bareng-bareng mereka. Dan kita lihat Daniel setia, lalu dia diberkati, dia punya posisi ya seperti di ayat 29 ini kan. Dia punya kedudukan tinggi dan kita melihat itu satu hal yang luar biasa, Tuhan memberkati Daniel. Ini lapisan yang atas ya. Jadi biasanya kan kalau kita bekerja, kita melakukan apapun ya, kita diajar untuk berdoa, Tuhan berkati, tolong ya. Usaha ini berhasil dan anak berhasil di sekolah, penjualan kita meningkat ya dan sebagainya lah ya. Itu hal yang baik dan nggak salah. Tapi yang perlu kita ingat ya, kalau di Kejadian pasal 1 dikatakan tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya mereka berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lain ya, dan mereka menjadi wakil Tuhan sebenarnya ya, mereka menjadi pengelola ya atas apa yang Tuhan percayakan buat mereka. Ya, mereka menikmati fasilitas, tapi ada tugas di atas itu ya, yang menyertainya ya. Jadi istilahnya begini, kita hidup tuh bukan buat diri kita sendiri aja ya, bukan untuk Tuhan berkati keluarga kami ya, semuanya aman ya, oke ya. Tapi ada sesuatu yang lain ya. Nah, Daniel ini mengerti perannya itu. Dia ditempatkan di Babel itu bukan sekedar untuk dia karena dia tawanan disekolahkan dan dia dapat fasilitas tinggi dan sebagainya ya. Kalau bicara bahasa sekarangnya gajinya besar dan sebagainya, tapi dia ya karena sejak mudanya dia menetapkan untuk berdoa, menyembah Tuhan ya pada saat itu 3 kali sehari ya, dengan konsisten, dengan setia, dengan tekun ya. Sadar atau tidak sadar, akhirnya dia itu dibawa untuk memahami banyak hal ya tentang dunia roh ya. Kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya, kita akan melihat bagaimana ketika Daniel berdoa ada malaikat Gabriel datang ya.
Dia berdoa, dia puasa 21 hari. Ya, dia melakukan yang sekarang kita sebut sebagai puasa Daniel. Dia makan makanan yang bukan mencari enaknya ya. Dia nggak makan daging, dia berpuasa. Kita sebutnya itu puasa Daniel sekarang. Tujuannya apa? Dia sedang berdoa, bukan hanya buat diri dia sendiri, ya. Bukan sekedar untuk supaya dia aman, terlindungi, ya, atau posisinya naik, tapi lebih dari itu, ya. Kalau kita pelajari, dia membaca kitab-kitab, ya. Dia merenungkan, dan ketika dia berdoa itu, kita bisa lihat bahwa ada peperangan rohani. Dan ketika Daniel berpuasa 21 hari, lalu datang ya malaikat Gabriel cerita bahwa aku terhalang ini dalam waktu kamu berdoa, keluar satu permohonan. Tapi pemimpin kerajaan Persia itu berperang ya menahan aku, lalu datanglah Mikael, malaikat penghulu malaikat yang memimpin peperangan, lalu Gabriel bisa datang dan menyampaikan pesan ya. Jadi Daniel ini walaupun dia bekerja, ya, dia mengalami banyak hal yang mungkin biasanya kalau kita pikir orang full time yang ngalami kayak begini. Ini orang bekerja loh. Coba kita renungkan, luar biasa. Nah, ini di pasal 7 ini contoh penglihatan yang Daniel dapat ya. Keempat binatang dan anak manusia ya. Ayat 2 nih ya. Berkata Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar dan seterusnya. Nanti perlu dibaca tersendiri. Tapi yang saya mau bilang adalah ini orang yang bekerja. Tapi tahu dia punya waktu berdoa, puasa bahkan. Karena dia tahu dia itu ditempatkan di situ bukan sekedar supaya dia aman dan sebagainya ya. Tapi dia itu ngerti bahwa ada rencana Tuhan bagi bangsanya ya. Dan dia perlu berdoa untuk hal itu. Itu pasal 7 ya. Ini pasal 8 ya. Ini juga penglihatan ya. Dia lihat juga seperti itu ya. Dan kalau orang-orang yang mengajarkan akhir zaman, salah satu kitab yang dipelajari adalah ini ya, kitab Daniel. Dan kemudian kita lihat lagi ya, pasal 9 ini ya. Ayat 2 misalnya nih. Pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem yakni 70 tahun. Ya, ayat 3 lalu dia berdoa. Jadi ini orang yang tidak sekedar doa Tuhan berkati aku dan sebagainya ya. Tapi dia belajar firman Tuhan dan dia tahu ini akan terjadi seperti ini. Dia doa, dia puasa. Sampai nanti kita baca lebih lanjut. Malaikat Tuhan tuh 2 kali berkata, Daniel engkau orang yang sangat dikasihi. Lalu dikasih tahu tentang akhir zaman seperti apa. Dan akhirnya dia bilang, kamu akan istirahat ya. Di Daniel pasal 12 ini. Kamu akan mendapat upah ya. Kamu perlu, nih ayat 4 dari Kejadian 12. Tapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, bla 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 dan seterusnya. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini? Kita ingat kisah Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi, dia mengajarkan tentang doa ya. Di Matius pasal 7 ya. Matius pasal 7 ya, ayat yang ke-7. Ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ada 3 hal yang dibilang di sini. Minta, ya. Ini menyangkut desire, keinginan. Ya. Tuhan itu pakai keinginan juga dalam hidup kita untuk mewujudkan apa yang dia rancangkan. Ya. Dia bekerja dalam hidup kita lewat keinginan juga. Dibilang minta. Yang kedua, carilah. Ya. Maka kamu akan mendapat ya. Bisa berbagai tafsiran, tapi salah satu hal yang saya dapatkan, cari dasar firman Tuhan ya atas permintaanmu itu ya. Baru ketiga, ketoklah. Nah, ketoklah ini bicara soal ketekunan dan konsistensi ya. Kisah mengenai Daniel, sekian tahun yang lalu saya baca ada hamba Tuhan yang bagikan ya.
kenapa Daniel itu dicemburui oleh orang-orang yang di sekitarnya, sehingga dibuat surat uh, yang untuk menjebak dia dengan tujuan supaya dia tidak beribadah. Sebenarnya bukan itu sih, mau menjebak dia aja. Nah, kita cuma lihat, oh, uh, ada tantangan nih, kita nggak boleh doa, ya, dan sebagainya lah kayak gitu. Tapi hamba Tuhan bagikan, sebenarnya itu terjadi karena dalam dunia roh itu sudah nyata dampak doa Daniel. Kebiasaan dia berdoa dengan konsisten itu, ya, tiga kali sehari dengan setia, itu berdampak besar sekali dalam dalam dunia roh. Sehingga dicarilah cara untuk mencegah supaya Daniel ini terhalang dalam doanya. Ya. Maka dibuatlah surat itu. Ya. Supaya tujuannya memang menjebak dia karena supaya dia tersingkir. Nah, kalau dia tersingkir, orang-orang yang iri sama dia mungkin akan naik cuma di situ saja. Tapi dalam dunia roh itu, orang seperti ini yang memang menjadi alat Tuhan itu tidak lagi menjadi halangan bagi kekuatan jahat itu untuk beroperasi. Jadi ini dampaknya sebenarnya besar ya. Kadang-kadang kita mungkin tanpa sadar menganggap sepele ya dalam doa itu. Saya ada satu cerita ya, seorang yang diberi dia bekerja ya. Dia bekerja tetapi satu ketika dia merasa ada tuntunan untuk berdoa di kantor tempat dia bekerja itu. Konsisten setiap pagi ya. Selama 1 jam sebelum jam kerja ya. Jadi kalau misalnya kerjanya jam 8, maka doanya dimulai jam 7. Ya, jam 8 pas sudah selesai, orang sudah mulai bekerja ya. Itu konsisten dilakukan selama 100 hari. Nah, kenapa 100 hari? Ya itu kadang-kadang bisa berbagai hal ya. Tapi kalau saudara suka berdoa ya, saudara akan tahu ya tuntunan, gerakan hati seperti apa, dan ketika dilakukan dalam masa 100 hari itu terjadi banyak hal ya. Ya, banyak yang tidak dimengerti kalau orang yang tidak masuk dalam pelayanan mungkin ya anggap biasa saja gitu ya. Ya, soal bisnis pekerjaan di kantor tempat orang ini bekerja ya, dampaknya seperti apa, kemudian secara rohani seperti apa, itu hanya bisa dilihat oleh orang yang memang concernnya bukan hanya soal kebutuhan pribadi ya, tapi melihat secara keseluruhan begitu. Nah, satu ketika dalam masa 100 hari itu, karena orang ini ya, yang saya tahu dia konsisten, dilakukan terus bagiannya, tidak pernah terlambat ya untuk memulai doa seperti yang dirancangkan seperti itu, yang direncanakan. Satu ketika tidak bisa datang lebih pagi seperti biasanya untuk berdoa karena ada macet di perjalanannya yang dia lalui ya. Lalu ketika sudah mendekati waktu untuk doa ya, dia nggak bisa sampai di kantor itu. Apa yang dia buat ya, dia telepon ke kantornya, dia bilang, tolong tetap buat doa, saya akan terlambat karena situasi seperti ini. Dia terlambat hampir 2 atau 3 jam ya. Jadi kantor itu mesti masuknya jam 8 misalnya, dia baru sampai jam 11 atau nyaris istirahat siang baru baru tiba. Kenapa bisa terjadi macet yang nggak biasanya itu? Ternyata beberapa jam sebelumnya ya, jam 2 pagi itu ada kecelakaan. Kecelakaan itu melibatkan truk kontainer dan itu menghalangi jalan tol ya, sehingga macetnya itu kemana-mana. Nah, waktu saya dengar kisah ini ya, saya ingat kisah Daniel. Jadi rupanya orang ini ketika dia konsisten berdoa, dampaknya sudah besar dalam dunia roh. Jadi mau dihambat supaya doa dia itu nggak jalan, dibuatlah ya, dalam kita bicara dalam dunia roh, iblis itu kan jahat ya. Ada supir ngantuk, kecelakaan ya di jalan tol, dan itu menutup saat apa
ruas jalan tol sehingga akhirnya dia terlambat tiba tiba di kantor ya. Ya. Artinya hari itu dia nggak bisa memenuhi jadwal doanya, tapi dia sudah kasih tahu orang lain untuk mulai doa. Dan setelah saya dengar kisahnya, setelah itu sorenya dia istilahnya dia bayar ya. Ya, dia tetap berdoa sendirian ya di kantor. Setelah orang pulang kantor dia berdoa. Tapi yang paginya itu di-handle sama orang lain yang berdoa. Nah, ini kelihatannya bagi orang lain yang nggak masuk dalam dalam apa, dalam dunia roh istilahnya, dianggap biasa saja. Tapi seperti kisah Daniel, kenapa perlu dibuat surat untuk menjebak Daniel? Itu bukan sekedar, eee, orang-orang iri sama Daniel, mereka ingin jabatan Daniel, bukan sekedar itu. Tapi di balik itu ada kuasa jahat yang merancang supaya kebiasaan Daniel dalam doa itu dihambat, sehingga apa yang dia buat selama sekian puluh tahun dalam doa itu yang mempengaruhi dunia roh tuh bisa dihambat ya. Eee, kita mungkin nggak sadar ya, pengaruh doa kita ketika kita dengan konsisten lakukan dengan setia, tentu dalam tuntunan Tuhan. Kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang yang aneh gitu ya, maksudnya nggak biasa gitu ya. Kenapa sih mesti doa terus? Kan bisa nanti siang ya, kenapa mesti pagi misalnya? Kenapa mesti di tempat itu ya, kenapa nggak di tempat lain? Eee, kita perlu perlu belajar kalau, teman-teman ya, yang tentu nggak semua orang yang masuk di sini ya, tapi kalau teman-teman memang dibawa Tuhan untuk berdoa, apapun profesi teman-teman di dunia. Daniel tuh orang kerja, bukan full timer, bukan pendeta. Tapi dia ngerti ya, ada hal yang Tuhan taruh dalam hidupnya menjadi bagian tanggung jawab dia. Ketika dia bekerja di Babel dan dia terus dalam posisi yang tinggi sampai akhir hidupnya, kita baca di Daniel ini orang ini punya posisi tinggi. Tidak hanya di dunia, tapi dalam dunia roh khususnya. Dan Alkitab berkata, malaikat Gabriel itu datang bilang sama Daniel, Daniel, engkau orang yang sangat dikasihi. Wow, menurut saya itu luar biasa ya. Kita diberkati di pekerjaan satu hal. Tapi ketika Tuhan berkata, engkau berkenan di hadapanku. Waduh, saudara, itu. Ya, satu, kalau orang memuji kita, it's okay lah ya. Itu semua orang bisa. Tapi kalau istilahnya Tuhan memuji kita, wah, ya, apalagi malaikat Gabriel bilang, Daniel tahu nggak, engkau tuh sangat dikasih sama Tuhan. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Karena bagi kita, apalagi yang hidup di perjanjian baru, nggak ada yang bisa kita bayar ya untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kita ya. Kecuali kita hidup menyenangkan Dia. Itu pun dampaknya buat kita bagus. Ya, kita yang menikmati hasil utamanya ketika kita hidup dalam rencana Tuhan. Ya, kita enjoy, ada blessing, berkat dan sebagainya, tapi di balik itu semua kita menjadi tangan Tuhan ya. Ada dampak yang luar biasa Tuhan buat dalam kerajaannya. Gak semua orang mungkin tahu, gak semua orang menyadari hal itu, tapi itu kan antara kita dengan Tuhan ya. Dan ada kepuasan tersendiri ya. Ya, kalau saudara istilahnya kayak begini, kalau di ketentaraan itu ada dunia intel ya. Ya. Saudara mungkin bukan prajurit yang turun dalam peperangan ya, dalam tindakan sehari-hari, tapi saudara bekerja di bidang intel. Saudara tahu ya, ini kejadian seperti ini, oh di balik ini ada hal ini. Lalu saudara di posisi yang strategis ya, saudara seperti main catur, saudara, oh kita harus buat ini gitu ya. Orang lain nggak tahu itu ya. Tapi di dunia intelijen itu hal yang sangat-sangat penting. Keberhasilan dalam peperangan ya, itu karena info yang didapat dengan tepat, lalu ada tindakan yang dibuat berdasarkan info yang tepat itu ya, perlu hikmat tentunya. Dalam dunia roh juga begitu ya. Dalam doa juga seperti itu. Itu bukan satu kebiasaan kita berdoa, ayo doa, ayo puasa gitu ya. Tapi ada apa istilahnya? Ya, ada info-info yang kita dapat karena kita bergaul dengan Tuhan.
dan kita tahu harus buat apa ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari kehidupan Daniel, tapi salah satunya adalah dia seorang yang tekun dalam menyembah Tuhan, dalam doa dan menyembah Tuhan. Saya percaya kalau kita lakukan dengan setia, kita pun akan menikmati ya. Daniel ini tawanan ya, bukan kehidupan yang dia pilih ya menurut saya sih, karena dia tawanan. Tapi toh karena dia bergaul dengan Tuhan, sebagai tawanan pun dia tetap bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan ya dia merupakan salah satu contoh bagaimana Tuhan itu baik dalam setiap keadaan ya. God is good all the time. Jangan pernah lupa itu ya. Amin.